pemirsa, apa kabar? Kolin Lamil News Weekly kini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Kolin Lamil dengan saya Serda Dinda hanya di Kolin Lamil News Weekly selengkapnya. Kepala Staf Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Pertama TNI Edi Haryanto mewakili Panglima Kolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, memimpin upacara bendera 17-an di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Kas Kolin Lamil membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, adaptabilitas, dan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global di era future. Kasal juga mengingatkan agar kebijakan work from home dimanfaatkan secara bertanggung jawab, bijak menyaring informasi, menghindari hoaks, serta menjaga netralitas dalam menyikapi dinamika politik dan hukum. Melalui upacara ini, diharapkan seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil terus memperkuat disiplin, loyalitas, integritas, dan kesiapsiagaan guna mendukung keberhasilan tugas Kolin Lamil sebagai Komando Utama Operasi TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Akuntansi Mako Kolin Lamil di Pendopo Prabu Kresna, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jabatan Kepala Akun Mako Kolin Lamil diserah terimakan dari Letko Laut Suplai Hendra Setiawan kepada Mayor Laut Suplai Ferry Apriandi. Dalam sambutannya, Pangkolin Lamil menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan personel untuk menjaga kesinambungan tugas, sekaligus menghadirkan semangat, inovasi, dan peningkatan kinerja organisasi. Pangkolin Lamil juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta mengucapkan selamat kepada pejabat baru dengan harapan dapat mengemban amanah secara profesional, berintegritas, serta memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kolin Lamil. Korps Wanita TNI Angkatan Laut Kolin Lamil mengikuti pertemuan pembinaan personel yang dipimpin Paterkowal Kolonel Laut Hukum Roslin Panjaitan di Gedung Laut Natuna 3, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam arahannya, Paterkowal menekankan pentingnya menjaga etika, disiplin, integritas, dan profesionalisme sebagai prajurit Kowal, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Asisten Personel Pangkolin Lamil, Kolonel Laut Pelaut Afrilian Soekarno Timur, menegaskan komitmen Kolin Lamil untuk mendukung prajurit Kowal yang memiliki potensi dan prestasi agar terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Kegiatan ditutup dengan pemberian cindramata kepada personel yang berulang tahun serta penghargaan kepada Letko Laut Suplai Umi Kulsum yang akan memasuki masa purna tugas, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya kepada TNI Angkatan Laut. Dinas Hukum Kolin Lamil menggelar penyuluhan hukum bagi prajurit di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di era digital. Dalam penyuluhan, prajurit diingatkan untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti pungutan liar, perjudian online, serta penyalahgunaan wewenang. Selain itu, materi juga menekankan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Penyuluhan turut membahas etika bermedia sosial, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara bertanggung jawab, serta pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh prajurit Kolin Lamil semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi digital serta mampu menjaga kehormatan diri, nama baik satuan, dan institusi TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, memimpin latihan menembak pistol bersama jajaran pejabat utama Kolin Lamil di lapangan tembak pistol Harsono, Kodaeral 3, Jakarta Utara. Kegiatan diawali dengan briefing mengenai teknik menembak dan prosedur keselamatan sebagai prioritas utama dalam penggunaan senjata api. Latihan ini bertujuan memelihara kemampuan dasar keprajuritan, meningkatkan disiplin, ketelitian, serta kesiapan personel dalam mendukung pelaksanaan tugas. Latihan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat. Inspektur Kolin Lamil Laksamana Pertama TNI Winarko Widodo memimpin penutupan taklimat akhir audit kinerja IT Kolin Lamil tahun anggaran 2026 di Satlin Lamil 1, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk,
Jakarta Utara. Audit yang berlangsung sejak 13 hingga 22 Juli 2026 ini dilaksanakan sesuai standar audit dan kode etik APIP. Dalam arahannya, Irkolin Lamil mengapresiasi kerja sama seluruh personel selama pelaksanaan audit, serta meminta Satlin Lamil 1 segera menindaklanjuti seluruh temuan tim audit paling lambat 7 hari kerja. Sementara itu, Komandan Satlin Lamil 1 Kolonel Laut Pelaut Suhartaya menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan audit, yang diyakini akan menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kinerja satuan serta mendorong seluruh staf menindaklanjuti hasil audit secara optimal demi mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin profesional dan akuntabel. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara memimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil. Pada kesempatan tersebut, Pangkolin Lamil membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Hoiri Fauzi yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak dan kampanye berlian. Melalui momentum Hari Anak Nasional, Kolin Lamil meneguhkan komitmennya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak, sebagai upaya mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Komandan Satuan Lintas Laut Militer 3, Kolonel Laut Pelaut Sultan Maula Firdaus, memimpin upacara serah terima jabatan Komandan KRI Teluk Manado 537 di Gelada Utama KRI Teluk Manado. Jabatan Komandan diserah terimakan dari Letkol Laut Pelaut Profit Ariantoko kepada Mayor Laut Pelaut Heri Julianto. Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satuan. Dan Satlin Lamil 3 menyampaikan apresiasi kepada Komandan lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta berharap komandan baru mampu mengemban amanah dengan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab guna menjaga kesiapan operasional KRI Teluk Manado 537 dalam mendukung tugas Satlin Lamil 3 dan Komando Lintas Laut Militer. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Dinda beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Kolin Lamil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jala Dharma.